Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar dari Sabda Sadik. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, pada pagi ini kami mau belajar dari Sabda Sadik. Kiranya Tuhan tolong kami supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan maksud buat kami untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar dari Sabda Sadik, di mana terambil dari firman Tuhan Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba Tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut dicabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Pada pagi hari ini Sabda Sadik, di mana kita akan belajar pada pagi hari ini tentang Sabda Sadik yang bertema perumpamaan lalang di antara gandum. Perumpamaan ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan yang baik dan yang jahat sering bertumbuh bersama untuk sementara waktu. Namun Tuhan tetap berdaulat dan akan menghakimi pada waktunya. Kita mau belajar pada pagi hari ini yang pertama adalah musuh selalu berusaha menabur yang jahat. Pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu. Matius 13 ayat 25, di mana saat Tuhan menanam yang baik dalam hidup kita, musuh juga berusaha menabur hal-hal yang merusak, yaitu godaan, dosa, gangguan, dan pengaruh buruk. Nah, kita belajar bahwa mana pada pagi hari ini bahwa yang pertama tadi, musuh selalu berusaha menabur yang jahat. Di ayat Matius 13 ayat 25 tadi sudah baca juga bahwa saat Tuhan menanam yang baik dalam hidup kita, musuh juga berusaha menabur hal-hal yang merusak, yaitu yang godaan, dosa, keraguan, dan pengaruh buruk. Nah, dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Pesan buat kita yang pertama adalah kita harus selalu berjaga-jaga agar kita tidak dimasuki lalang seperti iri hati atau kebencian dan dosa. Yang kedua, kita mau belajar bahwa Tuhan mengizinkan proses pertumbuhan. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Matius 13 ayat 30. Yang A,
Di situ kadang kita bertanya mengapa orang jahat terlihat berhasil atau mengapa masalah masih ada di sekitar kita. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan sedang mengizinkan semuanya bertumbuh sampai waktu yang telah Ia tetapkan. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Yang pesan yang kedua yang kita harus belajar pada pagi ini adalah belajarlah sabar dalam proses. Tuhan tidak pernah terlambat bekerja. Yang ketiga kita mau juga belajar di sini bahwa akan ada waktu pemisahan dan penghakiman. Matius 13 ayat 30b, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandumnya ke dalam lumbungku. Pada akhirnya Tuhan akan memisahkan yang benar dan yang jahat, yang benar dari yang jahat. Setiap orang akan mempertanggungjawabkannya di dalam kehidupannya di hadapan Tuhan. Kalau di dalam 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, karena kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Pesan yang ketiga kita belajar bahwa tetaplah menjadi gandum yang berbuah, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Jadi kita belajar pagi ini yang pertama tadi bahwa musuh selalu berusaha menabur yang jahat. Yang kedua, Tuhan mengizinkan proses pertumbuhan. Yang ketiga, akan ada waktu pemisahan dan penghakiman. Nah, kita sudah belajar pada pagi hari ini bahwa Tuhan memberikan itu bagi kita. Dan pesan yang untuk kita ingat juga bahwa yang ketiga itu tadi, tetaplah menjadi gandum yang berbuah, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Untuk penutup buat kita pada pagi hari ini adalah, jangan biarkan lalang bertumbuh di hati kita. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena pada waktunya Dia akan menyatakan siapa yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran. Jadi pada pagi hari ini kita belajar. Tadi ada pesan juga. Yang pertama adalah kita harus selalu berjaga-jaga agar hati kita tidak dimasuki lalang seperti iri hati, kebencian, dan dosa. Yang kedua, pesannya juga buat kita belajar sabar dalam proses. Tuhan tidak pernah terlambat bekerja. Yang ketiga, pesan buat kita pada pagi hari ini, tetaplah menjadi gandum yang berbuah, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Puji nama Tuhan. Cukup sekian Sabda Sadik pada pagi hari ini. Kita berdoa. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini, kami bersyukur bahwa belajar tentang Sabda Sadik di mana tentang perumpamaan, di mana Engkau sudah memberikan bagi kami pelajaran pagi ini. Kami dapat membedakan mana lalang, mana gandum, dan itu tumbuh bersamaan. Tetapi kami percaya Engkau menempatkan kami sebagai gandum yang berbuah, yang terus berbuah penuh dengan kebenaran. Dan kami mau Tuhan belajar dari perumpamaan ini. Kami mau tetap tunduk di hadapan Tuhan seperti gandum yang berbuah di tengah apapun yang terjadi, tetap berbuah dan membuahkan hasil yang baik dan kekudusan dan kebenaran. Terima kasih Tuhan buat pelajaran pada hari ini. Untuk Sabda Sadik kami belajar terus bahwa Tuhan Engkau menjagai kami dan menolong kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.